Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India. Ayo, jujur nih, kalau kalian mendengar Papua dan India, apa yang kalian pikirkan? Apakah hal-hal yang kurang bagus dan keterbelakangan? Nah, makanya pada video kali ini, Sita membawa seorang teman Thai Apps yang akan mengejutkan kalian dengan kebenaran di balik stereotip Papua dan India loh. Perkenalkan Dietrich, dia adalah orang Papua yang pernah pergi ke India sebanyak 2 kali. Nah, Dietrich pernah pergi ke India Utara dan kota Pune yang merupakan pusat IT kedua India dan pusat mobil serta manufaktur terpenting di India loh. Bagi kalian yang penasaran atau berencana untuk studi di India, ayo simak videonya yuk. Silahkan perkenalkan dirimu. Halo semuanya, nama saya Dietrich Rumboy Rusi, saya berasal dari Papua, Indonesia. Bagaimana pendapatmu mengenai stereotip Papua dan India yang sering dibilang terbelakang? Menurut saya stereotip itu salah, karena saya sudah berjumpa dengan banyak orang Papua dan juga orang India yang pintar-pintar. Jadi kalau ada stereotip seperti ini harus lebih dikhususkan. Terkebelakang dalam hal apa? Apakah dalam pembangunan infrastruktur atau dalam hal? Karena kalau dalam hal pendidikan, mungkin di daerah-daerah pedalaman kita bisa katakan seperti itu. Tapi banyak juga orang-orang yang tampil di atas panggung yang dahulunya mereka itu ada di daerah pedalaman. Jadi saya masih tidak bisa menerima stereotip ini. Kenapa kamu pilih untuk pergi 2 kali ke India dibandingkan negara lain? Jadi saya berkesempatan untuk mengunjungi India 2 kali. Karena di kesempatan yang pertama, saya mendapatkan pengalaman yang baik sekali, di mana ketika saya ke sana, saya dibuat seperti saya ada di rumah sendiri, karena orang-orang yang begitu ramah, yang sangat welcome, dan hal itu membuat saya tertarik untuk pergi yang kedua kali ketika ada kesempatan. Dan alasan pertama yang sebenarnya membuat saya pergi ke sana itu, karena saya juga tertarik untuk belajar tentang kebudayaan India yang kita semua tahu sangat unik sekali. Saya ingin pergi dan saksikan dan alami kebudayaan itu sendiri, secara langsung. Bisakah kamu ceritakan pengalaman paling menarikmu saat berada di India? Saya juga ingin menceritakan salah satu pengalaman menarik saat berada di India. Ketika saya ada di sana, di samping orang-orang yang ada di sekeliling saya itu sangat ramah, saya juga dijamu dengan makanan yang begitu khas dan sangat enak yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan itu menjadi salah satu hal yang pasti akan bikin saya kangen sama India. Dan di sana kita bisa dapatkan apa saja, semuanya serba ada. Kita hanya perlu berkomunikasi tentang apa yang kita butuhkan, pasti kita akan bisa mengakses semua yang kita butuhkan itu. Bagaimana reaksi orang-orang India yang mengetahui kamu adalah orang Papua? Ya, ketika saya ada di India dan orang-orang sadar bahwa sebenarnya saya ini bukan orang India, nah mungkin saya kelihatannya sama seperti mereka, kulitnya tidak terang, ya, sama seperti beberapa dari mereka. Begitu mereka sadar bahwa saya bukan orang India dan saya berasal dari Indonesia, mereka bertanya-tanya, apakah di Indonesia semua orang seperti saya? Yang mereka tahu orang Indonesia itu seperti ini yang ada di Jawa misalnya, kulitnya lebih terang. Jadi saya juga sampaikan kepada mereka bahwa sama juga seperti di India, ada yang kulitnya putih, sampai ada juga yang hitam. Di Indonesia juga begitu. Apakah menurutmu biaya edukasi dan hidup di India mahal? Menurut saya jauh lebih murah. Saya bandingkan dengan biaya edukasi dan biaya hidup di Papua, secara khusus di Jayapura, tempat di mana saya lahir dan dibesarkan. Saya sudah lihat sendiri di sana ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan supaya anak-anak itu bisa mengakses pendidikan. Dan biaya hidup juga menurut saya sangat-sangat murah. Ada banyak options, tergantung kita mau pilih yang mana.
Misalnya kalau kita mau makan di restoran yang mahal, yang jelas kita harus bayar mahal gitu ya. Tapi semuanya ada dan makanannya itu tergantung dari kita, ada banyak sekali pilihan. Apakah kamu berminat studi di India? Apabila iya, subjek apa yang menarik perhatianmu untuk dipelajari di India? Apabila ada kesempatan untuk studi di India, saya tentu akan mengambil kesempatan itu, tidak mau melewatkannya. Dan apabila ada, saya ingin melanjutkan studi saya di bidang teologi. Tapi saya juga merekomendasikan bidang studi yang lain untuk saudara-saudari, khususnya mengenai iptek, tentang teknologi. Saya rasa India juga sangat maju mengenai bidang itu. Jadi kalau yang mau belajar menekuni bidang itu, silakan pergi ke India. Apakah menurutmu lebih bagus edukasi di Indonesia atau India? Menurut saya, edukasi atau pendidikan di India atau di Indonesia itu dua-duanya bagus ya. Saya tidak bisa bilang di India lebih bagus atau di Indonesia lebih bagus. Menurut saya itu tergantung kepada kita yang studennya. Meskipun kita sangat minim sekali dalam fasilitas, tapi kalau kita mau berusaha untuk belajar, menggali informasi dengan fasilitas minim yang kita miliki, pasti kita bisa berhasil juga. Jadi saya rasa kalau untuk membandingkan tempat belajar yang lebih baik itu di mana bisa gitu. Kembali ke pelajarnya sendiri. Menurutmu bagaimana cara agar edukasi di Indonesia dan India dapat lebih berkembang? Menurut saya, agar edukasi di Indonesia dan India dapat lebih berkembang, mungkin yang sudah diterapkan oleh India juga, akses untuk semua yang berbau pendidikan itu harus dibuka sebesar-besarnya. Bila perlu kalau bisa digratiskan supaya setiap orang dengan leluasa akan mendapatkan pendidikan yang dia butuhkan, yang dia impikan, yang dia cita-citakan, sehingga dapat menolongnya. Apa masukanmu untuk para audiens yang tertarik belajar di India? Iya, untuk kalian para audiens yang tertarik untuk mau pergi ke India, mau studi there in India, advice dari saya itu mungkin satu saja, being open. Saya rasa ketika kita bersedia untuk terbuka dengan hal-hal yang baru, kita bersedia untuk menerima perbedaan yang ada, maka kita bisa beradaptasi dengan mudah. Kalau kita tertutup, maka kita akan lebih kepada membandingkan, di sini boleh, di sana boleh. Harus terbuka. Bagaimana Meredos? Semoga pikiran kalian menjadi semakin terbuka mengenai stereotip orang-orang Papua ya, karena banyak di antara mereka sebenarnya pintar dan berpengetahuan luas seperti Dietrich loh. Dan semoga video ini juga dapat membantu memperjelas kualitas edukasi India kepada kalian yang tertarik untuk studi ke India. Jangan lupa komen di bawah topik apa saja yang kalian ingin ketahui selanjutnya. Sampai di situ dulu video hari ini. Kabi Alfidana Kehna, Firmilenge.